Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. How are you today? I hope you are in healthy condition and good condition too. Oke, hari ini materi kita adalah tentang animals. Ada beberapa classification of animals. Di antaranya kita hari ini mempelajari tentang without backbone and then with a backbone. Backbone ya, atau tulang belakang. Nah, yang pertama kita ada yang namanya animals without a backbone atau hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke. Pertama kita punya yang namanya insect atau serangga ya. Insect atau serangga. Nah, serangga ini biasanya mempunyai 3 main parts atau 3 bagian utama. Yang pertama ada head atau kepala, ada thorax atau dada, terakhir ada abdomen atau bagian perut atau pencernaan mereka. Kepala biasanya dia ada antena dan mata. Nah, rata-rata semua serangga atau insek itu mempunyai antena. Antena untuk apa? Untuk merasakan keadaan di sekitar mereka. Mata juga untuk melihat keadaan di sekitar mereka. Ada semisal yang mau menangkap atau yang mau memangsa mereka. Nah, bagian dada itu biasanya meliputi pernafasan mereka. Nah, pernafasan atau alat pernafasan dari serangga itu mereka menggunakan yang namanya trachea. Trachea ya teman-teman ya, berbeda dengan hewan yang lain. Nah, serangga menggunakan trachea untuk bernafas. Nah, dan yang lain, serangga biasanya bereproduksi atau reproduce by laying egg, atau mereka bereproduksi dengan cara bertelur. Bertelur apa? Kalau Mister sudah jelaskan di kelas 4 ada istilahnya ovipar atau bertelur. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama tentang animal without backbone. Nah, yang kedua ada arachnid. Ini juga termasuk anggota hewan yang tidak bertulang beragam. Arachnid itu apa, Mister? Arachnid itu adalah laba-laba. Arachnid adalah laba-laba. Berbeda laba-laba dan serangga ya teman-teman ya. Berbeda sekali. Nah, kalau serangga itu mempunyai antena, sebagian mempunyai sayap dan sebagian dan jumlah kakinya ada 6. Tetapi kalau laba-laba atau arachnid ini mempunyai 8 kaki. 8 kaki ya. Dia juga tidak mempunyai antena dan pernafasan masih sama, dia menggunakan trachea juga. Perbedaannya hanya di situ. Kalau arachnid mempunyai 8 kaki, kalau serangga mempunyai 6 kaki. Di situ perbedaannya yang mencolok antara serangga, insek, dan juga arachnid. Itu yang pertama ya teman-teman tentang animal without backbone. Oke, yang kedua kita mempunyai yang namanya animal with a backbone atau makhluk hidup atau binatang yang mempunyai tulang belakang. Kita yang pertama mempunyai fish atau golongan ikan. Nah, ikan ini ciri-cirinya apa, Mister? Ikan ini ciri-cirinya yang pertama, mereka bernafas menggunakan yang namanya gills ya, atau bahasa Indonesianya insang ya. Nah, gills. Dan semua ikan mempunyai yang namanya fins. Fins itu apa, Mister? Fins itu adalah sirip, di mana sirip ini membantu mereka untuk berenang. Nah, ciri-ciri yang lain,
fish itu bereproduksi dengan laying egg atau bertelur ya. Hampir semua ikan bertelur. Nah, yang pertama tadi bernafas dengan gills, insang, terus ada mempunyai fins atau sirip. Yang terakhir dia bereproduksi dengan cara bertelur. Atau apa tadi yang istilahnya ovipar. Good. Yang kedua kita mempunyai yang namanya amfibi. Nah, amfibi ini sangat unik, di mana amfibi ini jenis katak atau kodok itu mereka bisa bernafas di dua alam atau bisa hidup di dua alam. Ada yang bisa hidup di air, dan juga bisa hidup di daratan. Nah, ketika dia di air, dia menggunakan gills atau insang sebagai alat pernafasan. Ketika dia di darat, dia menggunakan yang namanya lungs atau paru-paru untuk bernafas. Nah, jadi unik ini. Kalau amfibi ini unik, mempunyai dua alat pernafasan. Nah, amfibi juga mereka bereproduksi dengan cara bertelur. Yang selanjutnya kita mempunyai yang namanya reptiles atau golongan reptilia. Reptil itu contohnya seperti apa, Mister? Ada crocodile, ada buaya, ada lagi snake, ular, ada turtle, ada dan lain sebagainya. Nah, untuk reptil sendiri biasanya ada sebagian yang dia ovipar, bertelur, ada juga sebagian lagi yang ovovivipar atau bertelur beranak. Contoh yang ovipar bisa kita ambil contoh ada crocodile. Nah, crocodile atau buaya biasanya dia bertelur. Yang ovovivipar apa, Mister? Biasanya kita punya yang namanya ular. Nah, ular itu biasanya bereproduksi dengan cara ovovivipar atau bertelur beranak. Dia bertelur tapi nggak dikeluarkan, tapi masih di dalam perut. Nah, ketika dia sudah masanya keluar, dia akan anak-anaknya keluar dengan cara vivipar atau beranak. Ya, gitu ya. Sebagian reptil hidup di dalam air, sebagian juga hidup di daratan. Kalau di dalam air, biasanya reptil ini membutuhkan waktu untuk muncul ke permukaan untuk bernafas, lalu kembali lagi ke dalam air. Nah, itu. Yang selanjutnya kita punya bird atau unggas. Nah, unggas ini ciri-cirinya biasanya dia badannya penuh dengan feathers atau bulu, ada two wings atau dua sayap, dan juga a beak atau paruh. Nah, cucuknya, bahasa Jawanya cucuk. Nah, ciri-cirinya apa, Mister? Biasanya unggas ini bereproduksi dengan cara bertelur ya teman-teman ya. Terus ada perbedaan lagi, biasanya ada beberapa unggas yang bisa terbang dan yang nggak bisa terbang. Nah, ini biasanya yang namanya unggas ya teman-teman ya. Walaupun istilahnya bird, tapi dalam bahasa Indonesia kita rubah dengan cara yang dengan artinya adalah unggas. Karena sebagian bisa terbang, sebagian nggak bisa terbang. Contoh ayam nggak bisa terbang, tapi dia masuk klasifikasi yang namanya birds. Itu ya. Oke, selanjutnya kita punya mammals atau mamalia. Mamalia itu seperti apa, Mister? Kambing, sapi, monkey. Enggak. Oke. Kalau mamalia biasanya tubuhnya ada bulu-bulu halus. Kayak manusia ini kan termasuk juga mamalia ya, karena mereka vivipar, beranak, dan juga menyusui. Nah, manusia juga seperti itu. Badannya di sekujur badannya ada bulu-bulu halus, bulu-bulu kecil ini. Nah, itu contoh atau ciri-ciri dari mamalia juga. Mamalia bereproduksi dengan cara apa tadi? Vivipar atau beranak.
Mamalia juga ada dua jenis juga. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Tapi most of mammals live at ground. Jadi sebanyak dari mamalia yang hidup di daratan. Yang hidup di air ada contohnya kayak paus. Paus itu mamalia. Makanya setiap beberapa menit dia pasti akan muncul ke permukaan untuk bernafas. Nah, alat pernafasan dari mamalia menggunakan lungs atau paru-paru. Begitu juga tadi reptil. Reptil juga menggunakan paru-paru. Terus bird juga menggunakan paru-paru juga. Unggas menggunakan paru-paru. Jadi yang menggunakan paru-paru ada amfibi, terus reptil, and then bird, dan the last one is ada mammals. Itu pernafasan yang menggunakan paru-paru. Itu ya penjelasan dari animal with a backbone. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Sukses untuk teman-teman semuanya. Oke, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.